Bagaimana jika satu lembar skripsi bisa mengguncang kepercayaan seluruh bangsa? Ini bukan sekadar dokumen akademik. Ini soal integritas seorang pemimpin. Dan hingga hari ini, bukti itu belum pernah benar-benar ditunjukkan. Halo teman-teman, selamat datang di kanal ini. Di video kali ini kita akan membedah sebuah kasus yang mengguncang nurani publik tentang dugaan skripsi palsu Presiden Joko Widodo. Ini bukan serangan, ini juga bukan fitnah. Ini adalah pencarian akan sesuatu yang seharusnya sederhana. Kebenaran. Kalau kamu peduli dengan transparansi dan kejujuran di negeri ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurutmu, pentingkah keaslian skripsi bagi seorang presiden? Ayo suarakan pendapatmu, karena disinilah tempatnya rakyat bicara, tanpa dibungkam. Di balik senyum seorang pemimpin, kadang ada pertanyaan yang belum pernah benar-benar dijawab. Bukan soal kebijakan, bukan soal kekuasaan, tapi tentang lembaran tua yang seharusnya menjadi bukti perjuangan ilmu, sebuah skripsi. Nama Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Bukan karena polemik politik atau pertarungan elektoral, tapi karena sebuah gugatan yang mengguncang fondasi kepercayaan publik. Seorang warga negara menggugat, bukan lagi soal ijazah seperti yang ramai dibicarakan beberapa waktu lalu, tapi lebih dalam dan lebih tajam, tentang dugaan skripsi palsu. Di negeri ini, gelar akademik bukan sekadar gelar, ia adalah lambang kehormatan, sebuah kredensial yang memberi makna dan legitimasi. Maka ketika sebuah skripsi dipertanyakan keasliannya, bukan hanya pribadi yang dipertaruhkan, tapi juga citra institusi pendidikan yang selama ini dianggap agung dan tak tersentuh. Yang membuat masyarakat berguncang bukan sekadar karena yang digugat adalah presiden, tapi karena kebenaran yang seharusnya sederhana tentang menulis dan mempertahankan skripsi menjadi kabur, rumit, dan misterius. Di mana skripsi itu? Siapa dosen pembimbingnya? Kenapa tak bisa ditunjukkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang memuaskan. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang curiga. Mungkinkah ini hanya manuver politik? Sebuah permainan bayangan menjelang tahun-tahun panas demokrasi? Jika iya, maka rakyat kembali menjadi korban drama elit yang tak pernah usai. Di tengah kabut keraguan ini, publik hanya menanti satu hal, kejelasan. Karena dalam kepemimpinan, integritas bukan sesuatu yang bisa dipoles. Ia harus nyata, bisa diuji, dan berdiri kokoh, bahkan di hadapan pertanyaan yang paling menyakitkan. Di tengah hingar-bingar pembelaan dan pembungkaman, muncul satu suara yang tak bisa diabaikan. Seorang warga negara biasa, bukan tokoh politik, bukan pula elit partai, tapi justru dari seorang yang merasa punya hak untuk bertanya. Hak untuk menggugat, hak untuk memastikan bahwa pemimpinnya memang berdiri di atas kebenaran, bukan kebohongan yang rapi. Dialah Bambang Trimulyono, nama yang mungkin tak sepopuler yang ia tantang, tapi keberaniannya menyala terang. Ia bukan sekadar membuat gaduh. Ia membawa bukti, argumen, dan keyakinan yang mengganggu kenyamanan istana. Ia percaya, jika skripsi itu memang ada, maka tunjukkan. Jika tidak, maka negara ini sedang berdiri di atas kepalsuan akademik. Gugatan yang ia ajukan bukan tanpa risiko. Ia tahu apa yang ia hadapi. Ia paham, saat nama besar dilawan, maka gelombang balasan bisa sangat mematikan. Tapi justru di sanalah letak keberanian itu. Bahwa dalam demokrasi, kekuasaan harus bisa ditanya. Bahkan oleh suara paling kecil sekalipun. Namun tak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Sebagian menyebutnya cari sensasi. Ada pula yang menuduhnya punya agenda tersembunyi. Tapi apakah semua penanya harus dibungkam hanya karena pertanyaannya tidak nyaman? Apa yang dilakukan Bambang membuka tabir baru dalam kehidupan bernegara. Bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari mimbar kekuasaan. Kadang justru datang dari pinggiran, dari yang dianggap remeh, dari yang tak punya panggung. Dan sekarang panggung itu terbuka lebar. Dengan satu pertanyaan yang terus menggema. Jika memang tak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut ditunjukkan? Semua tuduhan akan runtuh jika satu benda sederhana itu bisa ditunjukkan. Skripsi. Sebuah karya tulis ilmiah, tugas akhir yang seharusnya mudah dilacak. Apalagi jika ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kampus ternama yang tak sembarangan mencetak sarjana. Tapi justru disitulah misterinya dimulai. Di tengah tuntutan untuk membuktikan keaslian,
tak satu pun publik bisa melihat wujud skripsi milik Joko Widodo. Tidak di perpustakaan, tidak di arsip fakultas, tidak pula di tangan para dosen yang dulu disebut membimbingnya. Yang ada hanya pernyataan sepihak dan janji bahwa semuanya asli. Tapi sayangnya, janji tak pernah cukup ketika publik hanya disuguhi kata-kata tanpa bukti fisik. UGM menyebut skripsi itu tersimpan, tapi sulit diakses. Dosen pembimbing dikabarkan telah meninggal. Lalu, siapa yang bisa mengonfirmasi keaslian? Siapa yang berani menjamin tanpa keraguan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bukan rekayasa? Bukti adalah fondasi dalam setiap tuduhan. Tapi ketika satu-satunya bukti yang bisa menjawab semua pertanyaan justru menghilang, maka lahirlah celah bagi keraguan. Dan celah itu kini membesar, menjadi jurang yang memisahkan antara mereka yang percaya dengan mereka yang bertanya. Lebih menyakitkan lagi, masyarakat yang mempertanyakan justru kerap dicap pembenci, seolah mempertanyakan adalah dosa. Padahal, dalam negara yang sehat, bertanya adalah bentuk cinta. Cinta pada kejujuran, cinta pada transparansi, cinta pada pemimpin yang tak kebal dari pengawasan. Jika skripsi itu memang pernah ditulis, tunjukkan. Biarkan rakyat melihat, menyentuh, dan membaca sendiri. Karena selama bukti itu tetap menghilang, maka bayang-bayang kecurigaan akan terus membesar. Dan di sanalah krisis kepercayaan mulai tumbuh, diam-diam tapi mengakar. Ketika suara rakyat mulai bertanya, istana tetap diam. Tak ada siaran pers, tak ada konferensi terbuka, tak ada jawaban yang menyentuh inti persoalan. Yang terdengar hanyalah gema pembelaan dari lingkaran terdekat, bukan dari sang pemilik nama. Padahal, publik tak meminta pembelaan, mereka hanya minta kejelasan. Keheningan istana bukan sekadar diam, ia berbicara dalam sunyi, sebuah bahasa yang membuat rakyat makin curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang memang tak ingin dibuka, sesuatu yang, jika dijelaskan dengan jujur, bisa menumbangkan kredibilitas yang selama ini dibangun. Bagi seorang pemimpin, memilih diam saat publik meminta penjelasan adalah pilihan yang mahal. Karena setiap detik yang berlalu tanpa klarifikasi adalah detik di mana kepercayaan perlahan terkikis. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, di mana informasi beredar bebas, tidak menjawab justru menciptakan jawaban-jawaban sendiri di kepala masyarakat. Dan itulah yang paling berbahaya, narasi liar yang tumbuh di tengah kekosongan. Sebagian orang berkata, diam adalah strategi. Tapi dalam kasus ini, diam bukan emas, ia bisa menjadi ranjau. Sebab kebenaran yang ditutup, lambat laun akan mencari jalannya sendiri. Ia bisa meledak kapan saja, dan saat itu terjadi, tak ada kata cukup siap bagi siapapun yang menyembunyikannya. Jokowi bukan sekadar pribadi, ia simbol negara. Ketika simbol itu dipertanyakan, maka membiarkan diam berkuasa bukanlah kebijakan. Itu pengkhianatan terhadap hak publik untuk tahu. Dan jika diam terus jadi pilihan, maka rakyat pun berhak bertanya, apakah suara kami memang tidak pernah cukup penting untuk didengar? Di negeri ini, rakyat sudah terlalu sering dikecewakan. Bukan oleh kekurangan, tapi oleh harapan yang sengaja dikhianati. Maka ketika muncul kabar bahwa skripsi seorang presiden dipertanyakan, luka itu seolah dibuka kembali. Luka tentang betapa mudahnya kepercayaan dihancurkan, hanya karena satu pihak enggan menjelaskan. Bagi sebagian rakyat, ini bukan lagi soal kertas skripsi. Ini tentang ketulusan. Tentang apakah seorang pemimpin pernah benar-benar menjalani proses yang ia banggakan. Atau semua ini hanyalah bagian dari pencitraan yang telah dirancang dengan sangat rapi sejak awal. Dampaknya tak kecil. Institusi pendidikan ikut tercoreng. Universitas Gadjah Mada, yang selama ini dianggap sebagai benteng intelektual bangsa, kini dipertanyakan integritasnya. Jika benar ada kelalaian, maka bagaimana dengan ribuan alumni lain? Bagaimana dengan mahasiswa yang mati-matian menyusun skripsi hingga larut malam, sedangkan satu nama bisa lolos tanpa bisa dibuktikan? Tak berhenti di situ. Kepercayaan terhadap institusi pemerintahan pun mulai retak. Sebab rakyat bertanya-tanya, jika kebenaran sekecil ini saja bisa disembunyikan, apalagi yang bisa ditutup di balik meja-meja kekuasaan. Jika skripsi saja bisa diperdebatkan keasliannya, bagaimana dengan kebijakan? Bagaimana dengan data? Bagaimana dengan janji-janji yang dulu diucapkan dengan lantang? Dan inilah yang paling menyedihkan. Publik yang dulu memberi mandat, kini perlahan menjauh. Bukan karena mereka membenci pemimpin mereka, tapi karena mereka merasa ditinggalkan oleh kejujuran. Di dunia yang penuh dusta, rakyat hanya ingin satu hal,
Sebuah kebenaran yang tak perlu dibungkus rapi, cukup sederhana dan apa adanya. Jika hari ini rakyat meragukan, jangan salahkan mereka. Salahkan keheningan yang terlalu lama. Salahkan ketertutupan yang sengaja dipelihara. Karena kepercayaan tidak hilang begitu saja. Ia perlahan terkikis oleh sikap diam, lalu hilang satu persatu. Ketika semua saluran bicara ditutup, ketika ruang diskusi dirapatkan, maka hukum menjadi satu-satunya jalan yang tersisa. Tapi bahkan di sana, perjuangan mencari kebenaran tak selalu mudah. Karena di balik toga dan palu sidang, ada tarik-menarik kepentingan. Ada pertarungan antara suara yang kecil dan kekuasaan yang terlalu besar untuk disentuh. Gugatan yang diajukan oleh rakyat ke pengadilan perdata seolah menjadi simbol terakhir dari harapan. Bahwa meski suara mereka tak didengar di televisi, tak diundang ke mimbar politik, setidaknya hukum masih bisa menjadi tempat bertanya. Benarkah semua ini asli? Ataukah ada kepalsuan yang selama ini dilindungi begitu rapat? Tapi bahkan ketika berani menggugat, tantangannya tak kecil. Proses perdata bukan urusan sederhana. Ia memakan waktu, memakan tenaga, memakan keberanian untuk berhadapan dengan dinding tinggi kekuasaan yang seringkali tak terlihat, namun sangat nyata terasa. Banyak yang pesimis, mereka bilang, pengadilan tidak akan berpihak pada suara kecil. Tapi sejarah mengajarkan kita bahwa keadilan seringkali datang bukan karena ia kuat, tapi karena ada yang bersedia memperjuangkannya, meski harus babak belur di tengah jalan. Apakah hukum akan berpihak pada kebenaran? Ataukah ia akan tunduk pada kekuasaan? Kita belum tahu. Tapi setidaknya, ada yang berani melangkah. Ada yang memilih jalan terjal hanya demi satu hal. Memastikan bahwa bangsa ini tidak dibangun di atas kebohongan akademik. Karena jika hukum pun gagal menjawab, maka kemana lagi rakyat harus mencari keadilan? Di zaman ini, kebenaran bukan lagi milik mereka yang punya data, tapi milik siapa yang lebih cepat menyebar, lebih ramai diviralkan, lebih keras disuarakan. Dan di tengah kabar skripsi yang tak ditemukan, media menjadi panggung tempat semua pihak berebut narasi antara fakta dan spekulasi, antara logika dan opini. Sebagian media memilih diam, mungkin karena takut, mungkin karena tak tahu harus berpihak pada siapa. Sebagian lain justru bermain di air keruh, memancing emosi publik dengan judul-judul yang menggoda rasa marah atau rasa curiga. Di balik setiap headline, kadang tersembunyi niat menggiring, bukan mengedukasi. Yang paling menyedihkan adalah ketika publik akhirnya dibiarkan menafsir sendiri. Tanpa kejelasan, tanpa data, hanya dibekali potongan-potongan informasi yang tak utuh. Mereka marah, tapi tak tahu arah. Mereka bingung, tapi tetap bicara. Dan ketika semua orang ikut bersuara, maka siapa yang benar menjadi kabur. Kita melihat perpecahan. Ada yang membela Jokowi mati-matian, menganggap ini fitnah menjijikkan. Ada pula yang menuduhnya pembohong besar, simbol kepalsuan. Padahal keduanya sama-sama belum memegang bukti. Hanya berbeda dari sisi kepercayaan dan sumber informasi yang mereka konsumsi. Di titik ini, media seharusnya menjadi penyejuk. Memberi konteks, bukan hanya konten. Memberi ruang bagi klarifikasi, bukan sekadar sensasi. Tapi, jika media ikut bermain dalam arus opini, maka rakyat akan kehilangan satu-satunya alat untuk berpikir jernih di tengah badai emosi. Dan di saat itulah, kebenaran tak lagi dicari. Ia dikalahkan oleh narasi yang paling menguntungkan. Pada akhirnya, bukan tentang skripsi, bukan sekadar selembar kertas atau gelar akademik, tapi tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, memaknai arti kejujuran. Karena dalam diamnya para pemegang kuasa, dalam gamangnya institusi pendidikan, dan dalam hiruk-pikuk media yang saling bertabrakan, ada satu hal yang terus dilupakan. Nurani rakyat. Rakyat hanya ingin tahu yang sebenarnya. Mereka tak meminta pemimpin yang sempurna. Mereka hanya ingin pemimpin yang jujur tentang ketidaksempurnaannya. Yang bisa berkata, ya, saya pernah salah, tapi inilah saya, apa adanya. Namun sayangnya, kejujuran adalah kemewahan di dunia politik. Ia mahal, dan seringkali dikorbankan demi menjaga citra, demi mempertahankan kursi, demi menutup luka yang sudah terlalu dalam untuk diobati. Mungkin kita tak akan pernah benar-benar tahu apakah skripsi itu ada atau tidak. Mungkin sejarah akan terus menyimpan misteri ini sebagai catatan kelabu dalam perjalanan Republik. Tapi, yang pasti, keraguan ini telah meninggalkan bekas.
luka kepercayaan yang tak sembuh oleh waktu, hanya oleh keberanian untuk mengakui. Karena jika pemimpin tak bisa jujur tentang dirinya, bagaimana ia bisa jujur pada bangsanya? Dan jika kebenaran terus dibungkam, maka generasi selanjutnya akan tumbuh dengan pelajaran yang keliru. Bahwa memalsukan lebih aman daripada mengakui, bahwa membungkam lebih ampuh daripada menjelaskan. Negeri ini tak butuh pemimpin yang pandai berbicara. Ia butuh pemimpin yang berani menjawab meski jawabannya pahit. Karena di tengah ketidakpastian yang mencekam, rakyat hanya butuh satu hal, kebenaran yang sederhana dan keberanian untuk mengakuinya. Di akhir semua ini, mungkin kita tak akan pernah tahu apakah skripsi itu benar-benar ada. Tapi satu hal pasti, ketika rakyat dipaksa percaya tanpa diberi bukti, maka yang hilang bukan cuma kepercayaan, tapi juga harapan. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, berani bertanya bukan berarti membenci. Kadang, itu satu-satunya cara mencintai negeri ini.